Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan hasil dari seminar pendidikan profesi guru terkait paradigma baru terhadap makna guru oleh saya sendiri, Husain Baskara, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022, Prodi Bimbingan Konseling pada LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Baik, saya saat ini dengan tim penguji. Yang pertama ada Ibu Aldila Fitri Radit Nur Mainawati, Magister Pendidikan, yang beliau juga selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah seminar PPG. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Singgi Subiantoro, Magister Pendidikan. Kemudian yang ketiga ada Bapak Dr. Andes Sunarno selaku guru pamong dari Sekolah Mitra LPTK Univet Bantara Sukoharjo. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian kita lanjutkan slide berikutnya. Baik, untuk lebih jelasnya, saya Husain Baskara SPD, NIM 222514015 pada kelas Bimbingan Konseling 1 BK1, kemudian pada kelompok 4 pada kuliah mata seminar PPG ini. Baik, selanjutnya ini nanti saya akan memaparkan terkait dengan refleksi pengalaman belajar yang dipilih, kemudian desain inovasi dan rencana tidak lanjut yang dipilih, kemudian paradigma baru terhadap makna guru tersebut. Kemudian slide selanjutnya. Baik, mata kuliah refleksi pengalaman belajar yang dipilih pada kali ini adalah Filosofi Pendidikan Indonesia, dan yang kedua adalah prinsip dan pengajaran asesmen yang efektif di bimbingan konseling 1 di sekolah. Kemudian slide selanjutnya. Baik, terkait filosofi pendidikan Indonesia. Bicara tentang pendidikan, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional di negara ini. Bapak Pendidikan Nasional karena jasa beliau dalam hal pendidikan selama ini, jasa beliau terhadap curahan gagasan dan pendidikan dalam dunia pendidikan saat ini yang sampai saat ini terus dikenang dan terus digunakan dalam patokan-patokan pendidikan. Pendidikan menurut beliau adalah sebuah proses yang dialami oleh semua manusia di dalam hidupnya, dan dalam hal ini adalah peserta didik, di mana dalam pendidikan akan ada sebuah proses yang dapat menuntun peserta didik dalam memperbaiki tingkah lakunya guna mencapai kesuksesan atau kebahagiaan di dalam hidupnya. Kemudian sebagai guru atau pendidik ternyata memiliki tugas among yang dapat memberikan arahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Dan pada mata kuliah filosofi pendidikan di Indonesia ini terdapat 5 topik pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, topik pertama adalah perjalanan pendidikan nasional. Topik kedua, dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Topik ketiga, identitas manusia Indonesia. Topik keempat, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dan topik kelima, telaah praktik baik bagi pendidikan yang memerdekakan. Karena zaman sekarang adalah merdeka belajar. Bagaimana merdeka. Kemudian selanjutnya kita masuk pada topik 1 terkait dengan perjalanan pendidikan nasional. Dengan mempelajari pendidikan nasional, saya bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana proses perjalanan pendidikan pada zaman dahulu sebelum kemerdekaan dan sampai saat ini, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan sampai saat ini, terkait apa saja rintangannya dan bagaimana prosesnya. Dan pasti kita juga sudah tahu terkait Bapak Pendidikan Nasional tadi yang setelah dibahas di sebelumnya, bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena curahan, gagasan, dan gerakannya yang luar biasa dalam hal pendidikan. Masuk ke topik 2, yaitu dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pada topik yang kedua ini, kami belajar terkait peserta didik itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga guru harus terus berinovasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar
yang dapat menuntun peserta didik dalam mengembangkan dirinya untuk menuju kesuksesan di dalam hidupnya. Baik, di topik 3 ada hal yang menarik, yaitu tentang identitas manusia Indonesia. Dalam topik 3 ini, saya mempelajari bahwa manusia Indonesia itu memiliki khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang unik. Dilihat dari berbagai ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut, mulai dari ras, suku, budaya, dan agama yang sangat beragam, yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Dengan adanya perbedaan tersebut, menciptakan keanekaragaman manusia Indonesia. Kemudian yang topik keempat, ada hal menarik lagi, yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Karakter dari bangsa Indonesia adalah kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dalam hal ini, Pancasila adalah sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, serta membahas mengenai profil pelajar Pancasila yang harus berpihak pada peserta didik dalam pendidikan di abad ke-21 ini. Kemudian di topik 5, ada hal menarik lagi, yaitu telaah praktik baik bagi pendidikan yang memerdekakan. Pada topik ini, saya mempelajari tentang pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik. Dan di sini dijelaskan, dalam materi tersebut dijelaskan bahwa proses pembelajaran itu harus merujuk pada peserta didik dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk belajar dimanapun dan kapanpun, dan juga dengan siapa saja dan dari beragam sumber yang berbeda-beda. Seperti halnya istilah tadi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Manusia Indonesia adalah manusia yang berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di setiap kelas di institusi pendidikan kita pasti terpasang yang namanya burung Garuda, kemudian di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Maksud Bhinneka Tunggal Ika tadi yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Penjabarannya seperti berikut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika tersebut sebagai fondasi kekuatan dari bangsa Indonesia, karena bangsa kita memiliki banyak sekali keberagaman yang telah disebutkan di bagian awal tadi, yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain, mulai dari ras, suku, budaya, agama, adat, nilai luhur, dan masih banyak lagi. Karena cakupan negara kita pun sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Namun dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, bangsa kita bisa bersatu. Walaupun dengan berbagai macam ras, suku, agama, dan lain-lain tersebut, tetapi dengan satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, bangsa kita dapat bersatu. Dalam topik ini tadi disebutkan bahwa bagaimana dengan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, setiap manusia di Indonesia harus memiliki kekuatan jiwa toleransi yang tinggi, agar kita semua bisa saling menghargai dan menghormati akan perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga perbedaan bukan suatu sebab perpecahan, namun juga sebagai penguat untuk terus bersatu. Perbedaan bukanlah hal yang beda. Berbeda itu indah. Kita semua tidak bisa menghilangkan yang namanya perbedaan. Kemudian masuk ke artefak pembelajarannya pada manusia Indonesia ini, bisa kita lihat bersama. Identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia adalah manusia yang Bhinneka Tunggal Ika, manusia Pancasila, manusia religius, manusia religiusitas, manusia yang mengakui adanya Tuhan. Seperti halnya sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui adanya Tuhan, dan di Indonesia terdiri dari 6 agama. Kita semua berbeda-beda ras, suku, dan agama, tetapi dapat bersatu dengan satu semboyan tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian manusia yang berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman. Bisa kita lihat di artefaknya ini, bahwasanya berbagai nilai-nilai luhur, adat kepercayaan yang membentang di seluruh pulau di Indonesia. Namun dengan satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, manusia semua dapat bersatu dengan memiliki jiwa toleransi yang tinggi untuk bisa saling menghargai, menghormati, dan akan perbedaan yang ada, sehingga perbedaan bukan sebagai perpecahan, namun dipandang berbeda itu indah dan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian dijelaskan di sini manusia Pancasila. Bagaimana sih manusia Pancasila itu?
Pancasila sebagai perekat keberagaman dan berisi jiwa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di dalam sila-sila Pancasila memuat interaktif etis untuk bisa hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil, dan bergotong royong. Kemudian dijelaskan di sini selanjutnya, manusia religiusitas. Berbicara religius, kita sudah tidak asing lagi dengan kata tersebut, bahwa kita mengakui kita adalah makhluk yang bertuhan. Seperti halnya penjabaran dari Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini dijelaskan, manusia religiusitas, definisinya yaitu manusia yang bisa menghayati ajaran-ajaran agama yang dianutnya dan yang sudah melekat pada dirinya. Sesuai dengan sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa, manusia Indonesia dapat mewujudkan dirinya sebagai insan-insan yang menjunjung tinggi jiwa Pancasila dan mewujudkan spiritualitas yang kosmik. Ini tadi adalah artefak pembelajaran dari manusia Indonesia. Kemudian masuk ke slide selanjutnya. Refleksi yang dipilih pada mata kuliah kedua yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di bimbingan dan konseling. Baik, kita bahas bersama dulu terkait apa itu mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di bimbingan konseling. Kita lihat bersama mata kuliah ini, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di bimbingan konseling ialah mata kuliah yang fokusnya dalam upaya pembentukan kompetensi seorang guru BK atau hal ini adalah konselor, untuk dalam upaya pembentukan kompetensi seorang konselor secara utuh. Bagaimana seorang guru BK atau konselor dituntut untuk membentuk kompetensinya secara utuh, secara maksimal. Untuk mencapai keutuhan kompetensi tersebut, ternyata di dalam mata kuliah ini terdapat 5 tujuan dari topik pembahasan. Terdapat 5 topik atau 5 tujuan dari topik pembahasan, yaitu yang pertama kita lihat ada melakukan asesmen kebutuhan dan pengembangan program BK. Kemudian yang kedua, merencanakan dan melaksanakan layanan dasar. Kemudian yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan layanan responsif. Kemudian yang keempat, merencanakan dan melaksanakan layanan perencanaan individual. Kemudian yang kelima, merencanakan dan melaksanakan layanan dukungan sistem. Baik, kita masuk slide selanjutnya. Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di bimbingan konseling. Kita masuk pada topik pertama dulu, asesmen dan pengembangan program BK. Pada topik ini, yaitu pada topik 1 ini, kita semua belajar terkait dengan asesmen dan pengembangan program BK yang di dalamnya berisi terkait asesmen kebutuhan dari peserta didik, perencanaan program, kemudian area atau cakupan layanan BK, selanjutnya ada evaluasi program, kemudian juga strategi dalam pengimplementasian program, kemudian juga ada rencana operasional. Baik, kemudian masuk ke topik 2, ada layanan dasar. Apa saja isinya? Dalam hal ini, dalam topik kedua ini mengenai layanan dasar, kami semua belajar untuk bisa menyusun rencana pelaksanaan layanan atau sudah kita sebut bersama RPL. Dan mulai dari layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan bimbingan lintas kelas. Bagaimana kita semua sebagai guru BK atau konselor dituntut untuk bisa meningkatkan kompetensinya secara utuh, dan salah satunya pada topik kedua ini dibahas bagaimana dalam hal ini kita bisa merancang, membuat bagaimana rencana pelaksanaan layanan atau RPL yang nantinya akan diterapkan, dipraktekkan kepada peserta didik dalam layanan, entah dalam layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan bimbingan lintas kelas bisa berjalan dengan lancar dan maksimal sesuai dengan kebutuhan si peserta didik, untuk menunjang kebutuhan peserta didik tersebut dalam mencapai keberhasilannya. Kemudian masuk ke topik ketiga, pada kali ini kami membahas tentang layanan perencanaan individual. Apa itu layanan perencanaan individual? Pada kali ini, pada topik ketiga ini membahas tentang bagaimana sih perencanaan individual tersebut. Dan di topik ini kami semua calon guru BK atau konselor membuat perencanaan individual
dari si peserta didik yang berkaitan dengan karir atau masa depan atau rencana studi lanjut. Di topik ketiga ini, perencanaan individual ini intisarinya adalah suatu layanan yang diberikan oleh kita sebagai guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk dapat menentukan, membantu si peserta didik menemukan masa depannya atau rencana studi lanjut. Ketika di sekolah menengah pertama, guru BK atau konselor dalam layanan perencanaan individual bertugas dan bertanggung jawab untuk membimbing membina peserta didik dalam menentukan studi lanjutnya, apakah masuk ke SMA atau SM, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan, atau keahlian-keahlian lain. Kemudian kalau di sekolah menengah atas, guru BK atau konselor bertanggung jawab atau bertugas membimbing peserta didik dalam layanan perencanaan individual ini adalah membina peserta didik untuk bisa menemukan karir apa sih yang tepat untuk masa depannya, atau kalau mau studi lanjut, mau ke perguruan tinggi apa dengan prodi atau jurusan apa yang sesuai dengan bakat minat dari si peserta didik tersebut. Melalui berbagai cara juga bisa. Ada tes minat bakat, mungkin tes IQ dan lain-lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya masih di dalam refleksi dari pengamalan yang dipilih, yaitu tentang mata kuliah tadi, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di bimbingan konseling. Pada saat ini terdapat 32 topik, yaitu topik keempat, layanan responsif. Apa sih layanan responsif tersebut? Dan di dalam layanan responsif berisikan tentang layanan konseling individu, konseling kelompok, kemudian home visit, dan konferensi kasus. Kalau di layanan dasar, layanan perencanaan individual tadi, di layanan dasar ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan lintas kelas, dan lain-lain. Kalau di layanan responsif ini terdapat berbagai layanan juga, yaitu layanan konseling individu, konseling kelompok, itu yang masih di area atau ranah cakupan sekolahan di institusi pendidikan. Kalau sudah ke tingkat yang lebih luas lagi, dan di topik 5 atau dukungan sistem. Apa saja ini? Ya, topik 5. Di topik 5 ini kami semua belajar mengenai dukungan sistem terkait dengan pengembangan diri untuk menjadi guru BK yang profesional, guru BK yang unggul, bermartabat, dan menjadi sebab terciptanya generasi Indonesia emas yang berakhlak mulia. Jadi isi dari topik 5 yang dukungan sistem adalah mengenai itu. Tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya pada slide selanjutnya ini ada sedikit artefak pembelajaran dokumentasi dari kami saat melaksanakan layanan bimbingan klasikal di tempat PPL kemarin. Untuk dokumentasinya ini dan untuk link video lengkapnya ada di sini. Kami hanya tambahkan saja karena kalau diputar semua videonya akan lama. Baik, kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ada terkait dengan desain inovasi apa dan rencana tindak lanjut yang bagaimana. Latar belakang bisa kita lihat kami pilih dari mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Tentunya ada beberapa alasan kenapa memilih itu. Yang pertama, karena ilmu pembelajaran sosial emosional sangatlah penting diterapkan di dalam dunia pendidikan saat ini. Kemudian yang kedua, belum banyak peserta didik yang dapat mengelola emosionalnya dengan baik. Dan oleh karena itu PSE hadir untuk membantu peserta didik dalam pengelolaan sosial emosional siswa tersebut, yang dapat mengembangkan perilaku yang sehat, menuntun arah siswa ke jalan yang benar, dan masih banyak lagi. Baik, di slide selanjutnya ada terkait desain inovasi apa. Saya memilih poster yang menarik sebagai desain inovasinya yang bisa dijadikan media BK. Tentunya terkait dengan informasi atau ilmu tentang pentingnya penerapan ilmu PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional di dalam implementasinya di dunia pendidikan. Ini ada sedikit cuplikannya tadi, bagaimana di sini dituliskan tentang terkait ilmu-ilmu tentang PSE.
pentingnya PSE, kemudian pengertian PSE melalui oleh beberapa tokoh dan lain-lain, dan selengkapnya ada di link tersebut. Baik, selanjutnya di slide selanjutnya ada rencana tindak lanjut bagaimana. Saya di sini ada beberapa rencana tindak lanjut. Yang pertama, tentunya terus melakukan sosialisasi yang maksimal mungkin kepada semua kalangan di dunia pendidikan, baik kepada teman sejawat yaitu kepada para pendidik, kemudian juga kepada peserta didik terkait pentingnya implementasi ilmu pembelajaran sosial emosional di dalam dunia pendidikan yang tentunya sangat berguna bagi dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, terus mengembangkan berbagai inovasi terobosan terbaru di dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Kemudian ketiga, berkolaborasi dengan para pemangku kebijakan dan berbagai pihak lain guna lebih bagus lagi atau pengembangan yang lebih baik lagi terkait layanan-layanan bimbingan konseling yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat atau terakhir, terus melakukan evaluasi dan refleksi terhadap layanan yang telah dilaksanakan guna perbaikan-perbaikan untuk arah selanjutnya. Tentunya dalam setiap langkah pasti ada kekurangan. Oke, kemudian di slide selanjutnya kami akan membahas tentang perubahan paradigma terhadap makna guru dari sebelum mengikuti PPG dan setelah mengikuti PPG. Tentunya PPG Prajabatan kali ini. Apa saja isinya? Mari kita tunggu di slide selanjutnya. Oke, kali ini saya akan memaparkan pengalaman atau perubahan paradigma apa sebelum PPG dan setelah PPG. Sebelum mengikuti PPG, saya hanya menganggap bahwa pekerjaan seorang guru itu hanya pekerjaan transfer ilmu, berbagi ilmu saja. Dari guru hanya masuk ke kelas menjelaskan materi dan kemudian ketika jam pulang ya pulang. Dan guru dianggap hebat ketika ada peserta didiknya yang mendapat juara di tingkat kecamatan ataupun kabupaten. Itu memang hal yang benar, tetapi kurang lengkap. Tapi setelah mengikuti PPG Prajabatan kali ini, makna guru bagi saya ternyata berkembang lebih luas lagi. Ternyata guru bukan hanya dalam hal cakupan yang sedikit atau sempit tadi. Setelah PPG, saya mengetahui makna guru yang sebenarnya. Di antaranya yang pertama, guru harus menjadi tauladan bagi semua. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah guru itu digugu lan ditiru. Jadi setiap perlakuan guru, tingkah laku guru, bicara seorang guru harus menjadi patokan kebaikan bagi semua. Kemudian yang kedua, guru harus bertanggung jawab untuk bisa memahami kebutuhan dan karakteristik di si peserta didik tersebut. Kita tahu Indonesia itu beragam, maka dari itu peserta didik tidak mungkin hanya memiliki satu karakteristik atau satu sifat saja. Tentunya harus dari berbagai karakteristik yang berbeda dan guru harus bisa hadir untuk memahaminya tanpa membeda-bedakannya. Yang ketiga, guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Menjadi guru jangan cepat puas dengan ilmu yang dimiliki sekarang. Guru harus terus berinovasi, terus belajar kepada siapa saja, bukan hanya di ranah kampus atau institusi pendidikan sekolah atau universitas, tetapi kepada semua, kepada yang lebih pintar dan lain-lain. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Tidak. Kemudian yang keempat adalah guru adalah agen perubahan. Berubah. Guru adalah agen perubahan yang insya Allah dengan asbab guru bisa merubah siswa yang darinya siswa tersebut belum di jalan yang benar bisa beralih ke jalan yang benar untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan di dalam kehidupannya. Oke, kemudian di slide selanjutnya kesimpulan. Kali ini saya akan menyimpulkan yaitu guru ternyata bukan hanya pekerjaan yang pergi pada pagi hari dan pulang pada siang atau sore harinya. Ternyata guru adalah profesi yang sangat mulia karena guru tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri dan keluarganya, namun guru juga bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang peserta didiknya di dalam menuju kesuksesan atau keberhasilan di dalam hidupnya. Kecanggihan teknologi saat ini sehebat apapun tidak akan bisa pernah menggantikan peran guru di dalam proses pendidikan. Karena bagi saya, guru adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan di dunia. Karena baik dan buruknya kehidupan di negara tentunya akan bergantung kepada bagaimana kualitas dan kuantitas guru di negara-negara tersebut. Dan karena itulah negara harus hadir dalam penciptaan
menciptakan guru-guru yang hebat, guru-guru yang kuat, guru-guru yang unggul, dan tentunya guru-guru yang profesional demi terciptanya generasi Indonesia emas yang berakhlak mulia seperti yang diimpi-impikan oleh semua kalangan, oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan oleh orang tua semua tentunya. Baik, ternyata sudah sampai di penghujung slide. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan mendengarkan dan melihat salah satu cuplikan video ini. Semoga bermanfaat bagi semua kalangan, bagi teman sejawat di kalangan pendidikan, bagi semuanya. Dan mohon doa semoga saya bisa segera menyelesaikan studi ini di PPG Prajabatan 2022 ini dengan hasil yang maksimal, dan tentunya kelak bisa menjadi guru yang benar-benar hebat, guru yang profesional, yang terus bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maju terus para guru di Indonesia dalam menciptakan generasi yang unggul.